Audio Jungle. Audio Jungle. Di antara hal yang bisa menguatkan orang beriman adalah ihris ala ma yanfa'uk. Selalu jaga apapun yang bermanfaat untukmu. Kata ulama hadis, bermanfaat di sini adalah apa saja. Persahabatan, cari teman yang terbaik. Pasangan hidup, cari yang terbaik. Keturunan, cari yang terbaik. Ya, bibitnya, jumlahnya, ya, kualitasnya. Cari yang terbaik pendapatan, cari yang terbaik tunggangan, kendaraan, cari yang terbaik tempat tinggal. Semuanya harus yang terbaik. Dan kita kalau bersaing pada hal-hal yang merupakan nikmatnya Allah boleh. Asal tidak diikuti dengan kesombongan. Kita kalau lihat hadis motivasi tentang hari Jumat, semua laki-laki muslim diperintahkan pakai baju bersih, pakai minyak wangi. Bahkan dihubungkan itu dengan masalah pengampunan dosa. Kata Nabi SAW, siapa yang pada saat tiba hari Jumat, mandi dengan sebaik-baiknya. Di situ dalam hadis dikatakan, maniktasala, ya, ghusl janabah. Siapa yang mandi dengan seperti mandi junub, membersihkan seluruh tubuhnya, memakai wangi-wangian yang terbaik. Kemudian dia menggunakan baju terbaiknya, minyak wangi terbaiknya, menyisir rambutnya dengan rapi. Lalu dia berjalan ke masjid dan dia sholat yang diperintahkan tahiyat masjid. Kemudian dia dengarkan khutbah, lalu dia sholat Jumat kecuali dosa-dosanya yang lalu diampuni. Kita bisa bayangkan bagaimana pembersihan dosa dihubungkan dengan kebersihan badan. Wanginya, mandinya dan seterusnya. Ini menandakan memang Islam sangat luar biasa. Bahkan dikatakan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Semua teman-teman yang kita lihat di muka bumi ini yang kita suka lihat, tanaman yang rapi, rumah yang bersih, mobil yang mewah, rumah yang bagus, ya, penampilan yang bagus, warna yang bagus, itu semua Allah kasih kita fitrah supaya kita pilih itu. Dan Allah buat kita nggak suka dengan warna yang kurang bagus, bau yang tidak sedap, ya. Baik itu makanan, pakaian, atau mungkin pergaulan dari orang-orang yang kasar. Semua Allah buat kita tidak suka supaya kita jangan lakukan perbuatan tersebut. Allah menyuruh kita menjadi orang yang terbaik. Begitu memang orang beriman, gitu kan. Maka kita harus selalu jaga apa yang terbaik buat kita. Jaga nama baikmu, saudaraku muslim. Kejar titel terbaik akademikmu, ya, sekolah yang terbaik. Kejar prestasi yang terbaik dari harta, pasangan hidup, anak-anak, pakaian. Jangan berikan celah sedikit pun orang menilai kamu buruk. Walaupun akan ada saja orang yang menilai buruk, ya. Akan ada saja. Kita berusaha sempurna apapun menjadi orang, tetap ada saja orang yang mencari kesalahan kita. Karena itu terjadi pada Nabi SAW. Tapi itu tidak penting buat kita. Karena kalau ada yang bertolak belakang dengan kita sementara kita sudah menjadi yang terbaik, berarti menandakan dia bukan orang baik. Karena yang membenci Nabi SAW adalah orang-orang munafik dan orang kafir. Tapi orang beriman sejalan dengan beliau. Maka kita tidak usah pedulikan masalah itu. Makna ihris ala ma yanfa'uk, jagalah apa yang terbaik untuk dirimu sendiri. Baik itu secara pribadi ataupun juga di sekitarmu. Pergaulan, pendapatan, titel akademik tadi kejar semua. Apapun yang bermanfaat kejar. Dan kita semua teman-teman punya potensi yang sama. Waktunya sama 24 jam. Matanya dua, telinganya dua, tangannya dua, kakinya dua. Semuanya sama. Punya hati dan jantung, punya pikiran. Allah SWT memberikan kita potensi yang sama. Tinggal kita gunakan nggak fasilitas itu maksimal. Makanya harus berteman juga dengan orang-orang yang berprestasi. Kalau kita cuma tahu berteman dengan pemalas, pengangguran, ya, pemabuk, kita akan ikut bersama mereka. Kalau kita berteman dengan orang yang berprestasi, orang yang berhasil, yang sukses, kita juga akan sama dengan mereka. Maka salah satu ciri kekuatan orang beriman adalah dia selalu menjaga apa yang terbaik buat dia. Lalu dikatakan, wasta'in billahi wala ta'jaz. Dan selalulah minta pertolongan kepada Allah dan jangan pernah kamu putus asa. Artinya setiap kali mau buat apapun, mau kejar prestasi terbaik dunia, minta tolong kepada Allah. Ya Allah tolonglah, ya Allah mudahkanlah. Dan doa itu harus dilakukan Bapak Ibu sekalian sebelum melakukan kegiatan. Kalau sudah melakukan kegiatan, kita bersyukur. Doa itu sebelum makan, sebelum minum, sebelum tidur, sebelum masuk kamar mandi, sebelum masuk masjid, ya, sebelum biologis, sebelum melakukan aktivitas kita berdoa kepada Allah SWT. Minta tolong kepada Allah.
Kalau Allah tidak menginginkan teman-teman, kita tidak akan bisa melakukan perbuatan itu. Makanya dikatakan wasta'in billah. Bergembiralah teman-teman yang hadir di sini. Tidak mungkin kita bisa melakukan ini tanpa daya dan upaya yang Allah berikan. Kalau Allah tidak ingin Bapak Ibu hadir di sini, saya dan Bapak Ibu pun tidak bisa hadir di masjid ini. Kata para ulama, andai saja ada orang yang mengucapkan istighfar setelah dia berbuat dosa, berarti Allah ingin menerima taubatnya. Kalau ada orang bangun tengah malam dan dia berusaha sholat walaupun dia masih ngantuk, berarti Allah ingin menerima sholatnya. Kalau Allah tidak ingin, tidak akan ada keinginan. Berapa banyak orang melewati masjid, dengar, tahu ada pengajian, tahu ada kebaikan, ada orang miskin, dia tidak pernah melakukan apa-apa. Allah SWT tidak tolong dia untuk melakukan itu. Maka wasta'in billah, minta tolong kepada Allah. Dan konsep yang dasar, wala ta'jaz, jangan kau putus asa. Baru coba sekali berdoa, kayaknya Allah enggak terima nih. Ya enggak bisa. La ta'jaz, kata sebagian ulama hadis, jangan kau putus asa, jangan kau berhenti ikhtiar, berdoa, berusaha, sampai Allah kasih. Kalau sudah tertutup pintunya, barulah kemudian kamu jangan minta lagi. Sekarang yang masih muda-muda yang bujang, mau melamar seorang wanita. Kemudian pada saat melamar, mungkin masih ada keluarganya yang tidak setuju. Boleh nggak kita memulai lagi? Boleh, silahkan. Walaupun kita bisa pindah ke orang lain. Tapi tidak usah putus asa. Kecuali dia sudah menjadi istri orang. Istri orang nggak boleh lagi dilamar kan? Ini kenapa masyarakat Sidrap senyap sekali. Kalau bukan ngantuk sekali, capek sekali, atau khusyuk sekali. Salah satunya. Kalau kita berusaha bekerja, ternyata pekerjaan itu juga setelah kita coba, kayaknya gagal nih. Jangan putus asa, coba lagi. Coba sekali, dua kali. Bayangkan teman-teman kita waktu kecil masih belajar naik sepeda. Andai saja pada saat kita jatuh sekali kita nggak mau lagi belajar, sampai sekarang kita nggak bakal bisa naik sepeda kan. Tapi kita bisa belajar dengan masa kanak-kanak kita di situ, kita masih belum punya akal sesempurna sekarang. Tapi subhanallah tidak putus asa. Justru dengan itu kita jadi bisa. Gitu kan. Seperti itulah semestinya kita tidak boleh merasa kegagalan itu adalah sebuah penghambat. Tapi kegagalan sebuah cambuk untuk bisa lebih maju. Nabi SAW tidak putus asa. 13 tahun beliau di Mekah ditolak dakwanya. Sampai lagi sholat diinjak lehernya. Dilemparin kotoran. Ya, unta. Kemudian pergi ke kota Taif dilemparin batu. Tapi beliau tidak putus asa. Beliau mengatakan, ya Allah, andai saja engkau tidak murka padaku, aku tidak akan peduli apapun risikonya. Tapi ternyata subhanallah, karena bersabar, akhirnya Allah berikan 10 tahun fase Madinah, seluruh jazirah Arab dikuasai dengan kekuatan Islam. Bahkan Mekah sendiri takluk di tangan Nabi SAW. Maka enggak boleh putus asa dengan kebaikan, kecuali sudah tertutup pintunya. Lalu dikatakan oleh Nabi SAW, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kada, law anni fa'altu kana kada wa kada. Dan jangan pernah engkau kalau sudah ditimpa sesuatu, bangun tidur sudah terlanjur sakit, ya, sudah terlanjur bangkrut, sudah terlanjur ditolak pada saat menikah atau melamar. Janganlah kamu mengatakan andai saja aku melakukan ini akan terjadi begini dan begitu. Gak usah. Kalau kita sudah atur satu program, kita ingin membuka sebuah usaha, kita sudah berusaha modalnya, sudah berusaha menjualnya, ternyata masih gagal. Sudah terjadi. Janganlah engkau mengatakan kalau seandainya aku tidak buka usaha baju ini, restoran itu, maka mungkin tidak hilang modal saya. Tidak boleh seperti itu karena sudah terjadi. Dan pasti ada hasilnya, tidak mungkin. Minimal kita dapat pengalaman. Lalu dikatakan, walakin kul qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Tapi katakanlah Allah sudah takdirkan dan Allah melakukan apa yang dia inginkan. Fa inna law taftahu amal syaitan. Karena kata-kata kalau seandainya membuka pintu syaitan. Membuka pintu syaitan. Teman-teman sekalian, orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah gentar menghadapi apapun. Selama itu kebenaran, walaupun seluruh dunia ini menolaknya, dia tetap jalan. Dan sebaliknya, kalau dia salah, dia akan memberhentikan langkahnya, walaupun seluruh dunia mendukungnya. Bagi dia adalah hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dan bukan yang lainnya. Musa alaihissalam
tidak pernah berpikir teman-teman sekalian, waktu dia akan melewati Laut Merah, dikejar oleh Fir'aun, tidak pernah berpikir sama sekali kalau tongkatnya akan bisa membelah Laut Merah. Tidak pernah berpikir sama sekali. Kata ulama tafsir, makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala, pukulkanlah tongkatmu hai Musa ke Laut Merah itu maka dia akan terbelah.